Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang mengapa pemasangan AC baru atau lama untuk AC terbaru yaitu R32 dan R410 itu wajib dipakai. Jadi teman-teman harus pahami, jadi untuk jenis Freon R32 dan R410 itu menggunakan oli sintetik ya. Yang mana oli sintetik ini sifatnya tidak bisa melarutkan uap udara yang ada di pipa instalasi tadi yang tidak kita vakum ya. Berbeda dengan jenis oli mineral. Oli mineral ini biasanya digunakan untuk jenis AC R22. Jadi untuk oli mineral ini bisa melarutkan uap air ya atau udara yang ada di instalasi pipa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kenapa alasan untuk ACR22 itu tidak divakum pun tidak jadi masalah gitu. Jadi untuk teman-teman atau customer ya yang memasang AC baru atau lama itu wajib divakum. Ya. Alasannya tadi ya karena mau alasan apapun pipa pendek kemudian dengan pemakuman manual tetap itu tidak direkomendasikan ya. Yang direkomendasikan adalah kita vakum menggunakan alat vakum untuk khusus untuk AC ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini saya ingin berbicara tentang apa sih efek kalau pemasangan AC baru ya atau bekas untuk R32 dan R410. Apa sih efeknya? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi ketika kita tidak vakum ya, di dalam instalasi pipa yang akan menuju ke indoor itu kan biasanya panjang banget tuh. Nah, di sana itu akan terdapat uap udara, teman-teman. Nah, kenapa pabrikan itu menyarankan untuk divakum? Jadi itu tadi sebabnya. Jadi terdapat uap atau udara pada instalasi pipa dan evaporator biasanya di situ. Karena biasa kalau kita beli AC baru, di sini ini itu udah terdapat freon di dalam sini. Di dalam kompresor ini udah ada freon. Jadi dari pabrikan itu sudah di vakum. Jadi kita tidak usah vakum di sini, tapi kita cukup vakum di pipa dan di evaporator indoor ya. Jadi itu yang harus divakum. Nah, ketika cairan atau uap air ya yang tercampur oleh freon, nah, nanti di sana akan dan tercampur oli juga, nanti akan menjadi kayak gelembung-gelembung seperti itu ya, yang akan tercampur dengan si freon tadi ya. Karena kenapa? Karena untuk sebuah AC itu dilengkapi dengan pipa kapiler, teman-teman. Nah, ini di sini ada pipa kapiler. Pipa kapiler ini lubangnya kecil banget ya. Ya. Lubangnya kecil banget. Ada gulungan kecil di sini, pipa kecil. Nanti udara dan freon mereka akan melewati ini. Awalnya kan dari sini. Dari kompresor ditekan masuk ke kondensor, masuk ke kondensor sini, keluar lewat pipa kapiler dan masuk ke instalasi pipa 1/4 kan bersirkulasi. Nah, biasanya ketika tidak divakum, cairan uap tadi akan agak sedikit menyumbat di sini, teman-teman. Menyumbat di pipa kapiler ini. Biasanya itu gejalanya itu ketika kita ukur freon dengan menggunakan manifold di sini. Jarum pada manifold tadi dia tidak akan stabil. Ya, naik turun di analyzer manifold tadi, di alat ukurnya. Nah, itu bisa disebabkan saat pemasangan tidak divakum. Ya, jadi seperti itu. Nah, efek buruknya adalah kalau dibiarkan terus-menerus, uap air tadi akan tercampur oli dan akan membentuk seperti gel ya. Lama-lama akan menjadi gel uap air tadi yang ada di instalasi tadi. Dia akan tercampur uap air dan oli itu akan tercampur, maka dia akan lama-lama kayak jelly gitulah ya. Maka dia akan menyumbat aliran pipa kapiler ini. Karena kan pipa kapiler ini kecil banget ya lubangnya.
Nah, jadi seperti itu. Nah, efek kalau udah parah, udah apa, pipa KPR ini udah agak tersumbat, efek yang paling fatal itu adalah ampere akan tinggi, kompresor cepat panas. Ya, itu pasti kompresor ketika kapiler tersumbat, pasti kompresor ini akan panas ya, karena alirannya itu terhambat gitu ya. Kalau sudah seperti itu, otomatis AC pun tidak akan dingin ya, jadi dinginnya itu akan berkurang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kenapa sih saat pemasangan AC baru, khususnya R32, R410 itu wajib revakum? Itu alasannya ya. Jadi diusahakan ketika teman-teman atau customer, saya pengen pasang AC, ya teman-teman perhatikan, minta divakum lah gitu kan, karena efeknya itu tidak sekaligus teman-teman. Jadi tidak kayak kita makan cabai langsung pedes, tapi efek jangka panjangnya yang akan terjadi nanti. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya saat pemasangan AC baru kita wajib vakum. Tujuannya agar kedepannya jangka panjangnya AC akan tetap maksimal dalam mendinginkan ruangan dan tidak mudah rusak juga. Jadi tujuannya itu.